Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas perancangan produk, yaitu cara membuat velg yang beranggotakan Aditya Rizky Fadilah, Fajar Iksan Maulana, Muhammad Iqbal, dan Lutfi Hagi Nurfalah. Velg atau rim adalah lingkaran luar desain logam yang tepi bagian dalam dari ban sudah terpasang pada kendaraan seperti mobil. Diameter efektif, jarak antar bekel untuk ban yang diukur pada ban rim dan melalui sumbu pusat yang sedang untuk akan dipasang, atau yang merupakan bagian integral dengan tepi lebar efektif, pemisahan jarak antara tepi flensa. Tepi tergantung pada jenis kendaraan dan ban. Ada berbagai rim velg serta jumlah komponen rim. Kendaraan penumpang modern dan ban tubeless biasanya menggunakan one piece rim dengan keamanan pada rim. Fitur keamanan membantu menjaga berpegangan pada tepi bawah kondisi buruk dengan memiliki sepasang rasas, memperluas keselamatan dan as pinggiran menuju kursi ban lain dari luar permukaan berkontur pinggirannya. Kendaraan berat dan beberapa truk mungkin memiliki multipis dilepas dan tepi terdiri dari basis yang mount ke roda. Jenis-jenis velg dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Forget wheel, velg dengan kekuatan sangat tinggi. 2. Pressure case wheel, velg dengan kekuatan sedang. 3. Case wheel, velg dengan kekuatan rendah. Velg yang beredar saat ini kebanyakan adalah tipe case wheel, itu pun dengan kualitas nomor 2, mengingat harganya yang masih terjangkau. Berbeda dengan velg yang beredar pada zaman sekitar tahun 1980. Pada masa itu, velg yang beredar adalah velg jenis forget wheel dan pressure wheel. Merek-merek terkenal pada zaman itu antara lain seperti TRD, For Racing Use Only, NKCOMPE, Hardtech, Super Advance, dan lain-lain. Tipe-tipe velg. Tipe one piece cast wheel. Ini merupakan tipe velg aluminium yang paling banyak ditemukan dan merupakan proses paling simpel. Casting merupakan proses pencetakan atau menggunakan mold bentuk velg sesuai desainnya. Melalui penuangan aluminium yang dilelehkan, semudah itu definisinya. Tapi dari hasilnya bisa kita lihat banyak velg legenda yang dihasilkan. Dari velg ini memiliki kelebihan. Kelebihan dari tipe velg ini adalah proses yang digunakan paling simpel dan banyak dijumpai dan harganya pun mudah dijangkau. Namun, kekurangan dari tipe velg ini adalah sangat mudah berkarat bila tidak dirawat dengan benar. 2. Tipe multi-piece wheels. Velg multi-piece merupakan velg yang terbagi menjadi 2 atau 3 komponen terpisah yang dirakit menjadi satu hingga menghasilkan sebuah velg utuh. Velg jenis ini dapat diproduksi dengan beberapa metode berbeda. Bagian center face atau palang tengah velg seringkali diproduksi dengan metode casting maupun fogging. Sedangkan bagian lainnya, yaitu barrel dan outer lips, seringkali diproduksi lewat proses spooning dan aluminium. Velg ini digunakan 2 atau 3 komponen terpisah yang dirakit menjadi satu wujud velg. Umumnya multi-piece wheels menerapkan lebih dari satu metode pembuatan. Misalnya, bagian tengah dibuat secara casting atau forget. Sedangkan lingkar pinggir velgnya dibuat dengan sistem spoon dari aluminium. Komponen terpisah tersebut kemudian dibaut, dislin atau dilas menjadi satu. Model 3-piece sendiri mulai berkembang pada awal 1970-an untuk racing dengan pertimbangan untuk mengejar lightweight. Selanjutnya, model ini jadi banyak diterapkan pada R17 ke atas dengan tujuan yang sama demi enteng. Kelebihan dari velg ini adalah velg ini sangat cocok untuk mobil racing. Tipe velg ini juga sangat enteng. Kekurangan dari velg ini yaitu harganya yang terjangkau lebih tinggi dibanding velg yang lainnya. Komposisi bahan velg: 1. Aluminium, 2. Besi, 3. Silikon, 4. Tembaga, 5. Magnesium, 6. Krom, 7. Seng, 8. Titanium, 9. Timbal, 10. Zirconium. Proses pembuatan velg. Nah,
Di sini saya ingin menerangkan bagaimana cara proses pembuatan velg. Yang pertama-tama aluminium cure molten, terus holding furnace, casting, heat treatment, uji tekanan bahan, X-ray, machining, washing machine, digester, visual inspection, balancing dash, pre-treatment, day of oven, powder casting, vacuum powder oven, powder cooling, painting, oven painting, cooling painting, painting visual inspection, dexterization, baking. Holding furnace, tungku kecil menampung logam, cair atau tempat cetak velg, casting, pengecoran, heat treatment, mendinginkan material, machining, pengukiran pada velg, digester, mengecek kebocoran pada suatu produk, visual inspection, mengevaluasi hasil dari produk. Macam-macam pembuatan velg. 1. Gravity casting. Gravity casting merupakan proses casting paling basic, yaitu cuma dengan menuangkan lelahan aluminium ke dalam cetakan dengan memanfaatkan gravitasi bumi untuk memenuhi cetakannya. Jadi, kunci utama adalah didesain cetakan yang benar-benar memperhitung arah gravitasi sehingga kepadatan bentuk bisa didapat. Keuntungannya jelas, harga produk lebih murah, tapi tentu desain seperti ini tidak bisa mengakomodir faktor weight reduction karena kepadatan hasil gravitasi membutuhkan lelehan dalam jumlah banyak yang otomatis akan menambah berat velg. Kepadatan aluminium juga tidak bisa diatur sedemikian rupa. Udara masih mudah ikut tercampur. Makanya biasanya proses model ini akan menambah berat velg. Jika ingin menambah kekuatannya, produsen kawakan seperti ini Hengkis sendiri hingga saat ini masih melakukan proses 1 phase casting ini, namun dengan berbagai modifikasi yang dikembangkan. 2. Low pressure casting. Low pressure casting merupakan proses penuangan aluminium cair ke dalam molding dengan alat yang menghasilkan tekanan low pressure untuk menciptakan finished produk yang mempunyai tingkat kepadatan lebih tinggi dibandingkan gravity casting. Low pressure casting sendiri memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan proses gravity casting. Langkah ini merupakan proses paling umum yang digunakan untuk memproduksi velg original equipment manufacture atau disingkat menjadi OEM. Low pressure casting merupakan tekanan tambahan untuk menuangkan lelehan aluminium ke dalam cekatan, sehingga proses penuangan lebih cepat dan kondisi aluminium bisa lebih padat daripada gravity casting, seperti gambar yang ada di bawah ini. Yang ketiga, forging adalah sebuah proses metal atau logam yang mengalami proses penempaan bukan dicor atau di casting. Secara teknik, metal yang ditempa mempunyai penguatan struktur work holding yaitu melalui efek penguatan material akibat dislokasi molekul
Dengan kata lain, struktur urat mikronya dimampatkan agar lebih kuat. Forging dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu forming dan hot forming. Efek penempaan pada benda dingin atau tidak panas berakibat lawan getas. Solusinya adalah dengan hot forming. Material ditempa dengan pemanasan atau tidak sampai pada titik leleh, cukup pada titik bara, sehingga didapat efek precipitation hardening. Serat makin rapat namun dengan len atau butir molekul yang lebih lembut, tidak tajam berserabut. Dengan demikian, hasilnya makin kuat tanpa beresiko getas, sehingga inkes bisa jadi sangat liat atau deskripsi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.